Yang perlu kita ketahui adalah HMPV ini bukan virus baru. Bukan virus baru. Betul, malah dia ya. sudah dari tahun 2001 di Belanda. HMPV ini apakah hanya berisiko untuk anak-anak atau mungkin usia produktif atau mungkin lansia? Apa langkah-langkah pencegahan yang dapat diambil untuk menghindari penularan HMPV, terutama di musim dingin ini? Tadi disebutkan ada musim dingin juga. Terus apa kalau memang kita sudah terkena, Dok? Apa yang harus kita lakukan? Oke. Ya, beberapa akhir ini kita disuguhkan dengan fakta yang membuat kita tercengang karena beberapa hari ini viral kembali kasus salah satu penyakit yang sempat melanda bangsa ini juga, dan kita memang harus berhati-hati dalam menghadapi serangan virus. Salah satunya adalah virus yang selain kemarin COVID, sekarang juga sedang tren. Virus Human Metapneumovirus ini yang beberapa hari kemarin meresahkan kita semua ya, dan kita akan membahasnya langsung apa dan bagaimana mensiasati terhadap serangan dari virus ini. Terus apa yang harus kita lakukan? Kita akan langsung saja mendatangkan salah satu narasumber yang kompeten di bidangnya di Ngopi Saras, ngobrol happy sehat waras. Tetap bersama kami Sobat Harjo, dan tunggu kami akan langsung mengundang tamu istimewa saya. Ya Sobat Harjo, seperti janji saya tadi, kita akan langsung mengundang salah satu narasumber. Kita akan ngobrolin masalah virus ya. Virus tidak jauh dari yang kita kenal adalah influenza ya. Dan ini katanya sih masih keluarganya, tapi kita akan langsung saja biar mendapatkan informasi yang jelas, yang pasti dan akurat. Langsung saja kita akan berkenalan dengan Dr. Christian Febriandi, spesialis paru ya. Dan beliau adalah salah satu dokter yang bertugas di RSPAU Dr. Suhardi Hadjolokito. Selamat siang dokter, apa kabar? Selamat siang Mas, kabar baik. Sehat ya dok ya? Iya sehat, alhamdulillah sehat. Harus ya dok ya. Iya, dan ini sehat saja. seperti yang kita ketahui, sempat booming kemarin, kita Betul, sudah melandai betul. masalah COVID, muncul lagi virus-virus yang lain. Salah satunya adalah virus Human Metapneumovirus. Betul. Ini nanti kita jelasin apa sih dok, sepertinya kok kayaknya masyarakat juga takut, ketakutan atau panik, apakah ini nanti seperti COVID atau lebih bahaya dari COVID atau seperti apa, nanti dokter bisa jelaskan. Tapi sebelumnya dok, kita kenalan dulu. Dokter bertugas di mana saja nih kalau boleh tahu? Baik, saat ini sebelumnya salam sehat untuk Sobat Harjolokito. Ya. Ya, perkenalkan saya Dr. Christian Febriandi, dokter yang bertugas di Rumah Sakit AU Harjolokito. Selain bertugas di sini, saya bertugas juga di RSA UGM, Mas. RSA UGM. Ya, sementara sih masih 2 tempat dulu, yang 3 masih dalam proses. Kalau boleh tahu usianya berapa sih dok? Kayaknya masih 19. Oh, Aduh. 19. Sekarang saya 36. Oh, 36. Oke, baik. Aslinya mana dok? Aslinya sih, kalau orang tua emang dari Jogja. Oh, dari Jogja. Betul. Kalau saya lahirnya dari Jakarta. Oh, lahirnya Asal di Jakarta. Baru pindah lagi ke Jogja. Baru pindah lagi. Nggak akan pindah lagi tapi ya dok ya? Enggak lah. Sudah kerasa nyaman di Jogja? Udah berasa. Sudah berasa ya. Baik dok, mungkin langsung saja dok ini. Apa sih sebenarnya Human Metapneumovirus atau kita kenal dengan HMPV? Betul. Dan bagaimana virus ini penyebarannya seperti apa dan melalui apa mungkin ya? Oke, baik. Ya, terima kasih Mas. Jadi seperti yang sudah kita ketahui, kalau akhir-akhir ini banyak berita yang mengkhawatirkan dari media mengenai meningkatnya suatu virus influenza dan HMPV, terutama dari Cina. Sebenarnya sih kalau laporan data dari Cina ya Mas, itu akhir Desember 2024 itu
Untuk HMPV atau Human Metapneumovirus itu yang gejala ringan peningkatannya dari 0,1 menjadi sekitar 6%-an. Wah, signifikan ya naik ya. Terus kalau misalkan yang gejala beratnya dari angka 1 menjadi 5%. Itu untuk yang HMPV. Terus satu lagi yang naiknya cukup bermakna adalah influenza. Influenza tipe A itu dia gejala ringannya di sana berdasarkan laporan itu dari angka sekitar 6% menjadi 30% yang gejala ringan. Nah, yang sedangkan gejala beratnya dari angka 5 menjadi sekitar 17%. Gitu, Mas. Nah, itu kan makanya menjadi kekhawatiran pada masyarakat. Terus, apakah ini akan berulang kembali pandemi seperti sebelumnya? Ya, yang perlu kita ketahui adalah, nah sekarang kita kenalan dulu nih. Ya, sekarang fokus kita adalah HMPV saja pembahasannya. Apa itu HMPV? Dia adalah virus non-segmented negative sense, ssRNA, single strain. Dia masuk dalam grupnya atau family-nya Pneumoviridae. Betul. Diklasifikasikan menjadi 2, genotip A dan B. Nah, A seperti apa, B seperti apa? Itu sebenarnya sih genotip ya. Jadi dari hasil DNA, LT-DNA-nya, RNA-nya sih lagi sih, Mas. Kalau untuk secara klinis pun tidak berbeda bermakna. Oh, tidak terlalu berbeda signifikan. Sama saja sebenarnya kalau secara klinisnya. Terus habis itu bagaimana cara penularannya? Nah, sebelum cara penularannya dia masa inkubasinya sekitar 3-5 hari. Jadi emang agak cepat. Ya. Terus untuk penularannya adalah dari droplet, batuk maupun bersin dan kontak pada permukaan yang terkontaminasi virus tersebut. Yang perlu kita ketahui adalah HMPV ini bukan virus baru. Bukan virus baru. Betul, dia sudah dari tahun 2001 di Belanda. Gitu. Nah, itu adalah secara ringkas atau secara umum dari siapa sih HMPV ini dan bagaimana penularannya, Mas. Biasanya diselingi dengan apa ya, Dok? Mungkin demam atau ada bercak-bercak kulit atau apa? Oke, baik. Kalau mengenai gejala klinisnya ya, dia terbagi menjadi ada yang asimptomatis atau tidak bergejala. Oh, tidak bergejala. Terus ada juga ILI atau influenza-like illness. Ini gejalanya cenderung ringan, ya seperti orang pada influenza umumnya. Ada demam, batuk, dan pilek. Penyertanya biasanya betul. Ada juga gejala sakit kepala, nyeri sendi, atau ada ruam pada kulit. Sedangkan untuk gejala beratnya itu bisa sampai ke frekuensi napas yang cepat, sesak napas, maupun ada otot bantu pernapasan yang digunakan. Gitu. Jadi ya kembali lagi kita lihat dari kondisi pasien sebenarnya. Bagaimana keluhan yang tampak saat pasien berobat. Betul. Tergantung ketahanan tubuh juga ya, Dok. Tentunya, pasien. jelas. Ya. Dok, dari gejala utama ini, dari infeksi HPMV ini, apa saja sih dan bagaimana mungkin cara membedakannya dengan penyakit pernapasan lain? Mungkin kan tadi dokter menyebut ada sesak pernapasan. Betul. Gitu. Baik, kalau kita membedakan dengan pernapasan ya, kita spesifik ke virus juga berarti, Mas. Mengarahkan ke arah virus juga sebenarnya sih tidak perbedaan bermakna dari gejalanya. Gitu. Gejalanya pun ya terbagi lagi menjadi ringan, berat, maupun tidak bergejala. Karena ada virus adalah gejala yang sering terjadi, yaitu influenza-like illness tadi. Secara umum gejala tidak berbeda, nanti dibedakan dari pemeriksaan penunjangnya. Itu dibantu dengan pemeriksaan penunjang yang akan dilakukan berikutnya. Baik. Gitu. Nah, HMPV ini apakah hanya berisiko untuk anak-anak atau mungkin usia produktif atau mungkin lansia atau menyerang semua usia? Baik, secara umum dia bisa menyerang ke siapa saja. Ke siapa? Tapi ada yang beresiko lebih rentan terkena ya tadi yang Mas sampaikan pada anak kecil, lansia, atau pada yang ada gangguan imunodeficiency, atau pernah transplantasi juga, ya, atau ada komorbid lainnya. Tapi usia dewasa pun yang sehat tidak menutup kemungkinan terkena infeksi, walaupun mungkin tidak bergejala. Tidak bergejala. Itu yang seperti COVID dulu juga yang paling menakutkan malah yang tidak bergejala, tiba-tiba buruk aja gitu ya. Cuman kan karena cenderung ringan dan sedang gejalanya, jadi ya sebenarnya tidak perlu khawatir. Nah, mungkin caranya, Dok, cara mendiagnosis ini sudah terinfeksi HMPV,
mungkin ada tesnya atau memang kita bisa mengobati sendiri seperti itu. Oke, baik. Dalam mendiagnosis suatu penyakit itu ada beberapa tahap. Pertama, anamnesis, Mas. Kita perlu tanyakan dulu keluhannya apa saja. Tadi saya sampaikan ada demam kah, batuk pilek, itu sudah berapa lama. Lalu ditanyakan juga apakah ada riwayat kontak dengan penderita yang dengan keluhan yang sama. Begitu sudah kita tanyakan mengenai rinci keluhannya, kita berlanjut ke pemeriksaan fisik. Nanti kita tentukan atau ukur suhunya, apakah demam, lalu frekuensi nafasnya kita hitung, dan juga bagaimana pemeriksaan fisik parunya, apakah ada bunyi tambahan seperti ronki atau bunyi, dan apakah ada otot bantu nafas saat pasien bernafas. Nah, berikutnya kita berlanjut ke pemeriksaan penunjang. Yang dilakukan adalah pemeriksaan swab nasofaring, mungkin familiar dengan yang COVID lalu. Ini juga dilakukan dengan swab nasofaring. Dia ada namanya panel respirasi, itu banyak marker yang bisa dicek dari situ, tidak hanya HPV maupun dari influenza, bisa RSV juga. Nah, setelah di swab, kita berlanjut ke fototoraks. Ya, ini untuk melihat apakah ada infiltrat. Infiltrat ini mengarah ke arah apakah ada pneumonia, infeksi dari parunya. Kalau sudah berlanjut, ya ini ditandai dengan sesak nafas juga sebenarnya. Jadi ya itu adalah tahap-tahapnya untuk mendiagnosis dari suatu penyakit secara umum dan mendiagnosis dari infeksi HPV. Gitu, Mas. Baik, Dok. Kita semakin masuk ke dalam ngurusin virus nih, Dok. Biar kita agak cair, kita tidak terlalu stres ngomongin virus. Ngopi dulu, Dok. Kita pasti suka ngopi kan? Iya. Soalnya wajib, Dok, kalau udah masuk ke ngopi saras itu harus ngopi biar datang kembali ke sini lagi. Tambah keran ya, Dok ya. Seger. Oke. Dok, saya jadi ingat nih, Dok. Apakah virus ini juga seperti yang terdahulu juga dibawa oleh unggas seperti itu? Ya. Kalau itu sih sejauh ini sih belum ya, Mas. Belum ya? Baru mungkin udara. Ya, dari droplet tadi. Dari droplet itu ya? Kalau resep itu kan dari hewan itu belum. Nah, ini sekarang saya ingin bertanya, Dok. Apa langkah-langkah pencegahan yang dapat diambil untuk menghindari penularan HMPV, terutama di musim dingin ini? Tadi disebutkan ada musim dingin juga. Terus, apa kalau memang kita sudah terkena, Dok? Apa yang harus kita lakukan? Biasanya kan panik berlebihan ya seperti itu. Silakan, Dok. Baik. Ini yang seperti sebelum-sebelum atau saat pandemi juga COVID kemarin itu kita harus memberlakukan perilaku hidup bersih dan sehat. Apa saja? Antara lain yang pertama cuci tangan. Kapan saja ya, saat kita pulang ke rumah atau saat melakukan aktivitas atau saat sebelum makan. Itu kan ada langkah-langkah cuci tangan yang sering kita lihat itu. Terus yang kedua adalah bila kita bersin atau batuk, tutup pakai siku. Ya. Atau pakai tisu juga bisa. Selanjutnya itu menurunkan resiko penularannya. Berikutnya adalah hindari dari orang yang mempunyai gejala, hindari kontaknya. Terus untuk yang bergejala atau penderita baiknya menggunakan masker. Dan dibersihkan juga tuh permukaan yang terkontaminasi. Maskernya boleh medis apa masker yang biasa-biasa itu, Dok? Ya, masker ya yang seperti biasa nggak apa-apa. Yang penting bisa menghalangi penularan. Tentunya menurunkan resikonya. Betul. Dan pola hidup yang sehat, dari makanan bergizi dan olahraga tentunya. Gitu, Mas. Dok, kalau kita bicara masalah yang sudah terinfeksi atau mungkin yang kekebalan tubuhnya melemah, ini apakah nanti terjadi komplikasi serius atau seperti apa? Baik, ya. Benar ya, betul Mas. Jadi untuk komplikasi tentunya dapat terjadi pada pasien yang imunnya rendah atau lansia maupun pada anak-anak. Apa saja yang dapat terjadi? Yang pertama itu bisa kena bronkiolitis, ini pada bronkiolitis. Bronkiolitis. Ya, ini saluran nafas paling kecil. Apa namanya bronkitis itu? Kalau bronkitis agak besar saluran nafasnya, ini bronkitis paling kecil. Terus ada pneumonia. Dan juga bisa asma exacerbasi atau asma yang kambuh. Terus ada juga namanya ARDS atau Acute Respiratory Distress Syndrome. Nah, ini pada kondisi tertentu memerlukan ventilasi mekanis, Mas, atau mungkin kita dengar kayak intubasi. Terus dibantu alat ya. Nafasan, salang masuk dalam saluran nafasnya, terus
tentunya perlu perawatan khusus di ruang ICU. Gitu. Itu karena muaranya nanti ke paru-paru ya dok? Ya tentu, makanya Tentu, ya? pneumonia kan sudah ke paru gitu. Jadi air gas itu udah ya respon dari infeksi yang sudah berat sebenarnya. Gitu. Nah ini yang terpenting mungkin Sobat Harjo juga perlu diedukasi. Sudah ada vaksinnya atau pengobatan agar tidak terpapar ini dok? Kalau vaksin spesifik untuk HMPV saat ini belum ada. Belum ya? Betul. Nah, untuk tata laksananya saat ini masih yang pertama adalah untuk sportif. Sportif itu apa? Jadi kita disarankan untuk istirahat yang cukup, tirah baring, dan simptomatis. Simptomatis itu adalah bila ada demam diberikan obat demam, ada batuk pilek diberikan obat batuk pilek, Mas. Nah, untuk antivirusnya kembali lagi untuk yang spesifik untuk HMPV belum ada. Tapi pada gejala berat dapat diberikan ribavirin sebenarnya. Itu khusus gejala berat. Ini antivirus juga. Antivirus juga. Oh, oke. Ya. Dok, tapi ini bisa dipastikan bahwa HMPV ini berbeda dengan COVID-19. Oh, betul Mas. Berbeda dengan COVID-19. Ya. Yang penting kita ketahui ya Mas, kalau COVID kan emang virus baru waktu itu ya. Dan kita masih belum tahu respon terhadap tubuh bagaimana, gejala timbulkan apa saja, terus bagaimana prognosisnya, dan dia dapat menyerang apa saja, itu kan masih kita belum tahu. Sedangkan kalau untuk si HMPV ini, ya kita seperti yang saya sampaikan tadi, udah agak lama dia. Dari tahun 2001. 2001. Oh, 2001. Bukan 2001 di Belanda. Ya. Kalau kan COVID kan baru kemarin ya, 2019 ya. Gitu, Mas. Oke, baik dok. Mungkin ada yang perlu disampaikan dok untuk Sobat Harjo semuanya terkait dengan adanya HMPV ini atau Human Metapneumovirus. Baik. Oke, jadi sebenarnya yang perlu kita ingat adalah pada kelembapan rendah, suhu dingin, atau negara di 4 musim, stabilitas dari virus itu cenderung lebih stabil ya. Didukung dari sebuah studi di Scotland. Dia menggunakan sampel 52.000. Dari sampel itu didapatkan terjadi peningkatan insiden dari influenza tipe A, tipe B, HMPV, dan RSV pada daerah yang kelembapan rendah dan suhu tinggi, suhu rendah. Ya. Jadi ya itu perlu kita waspadai. Terus lantas apa kita perlu khawatir? Tidak. Yang perlu kita cukup waspada saja. Tidak perlu panik. Karena infeksi dari si HMPV ini cenderung ringan dan sedang, kan dia self-limiting disease. Yang perlu dikhawatirkan adalah pada pasien yang gejala berat pada individu tertentu dan bila ada koinfeksi virus atau bakteri lainnya. Ya, itu aja sih Mas. Baik, terima kasih. Kuncinya tetap waspada, tapi tidak menganggap remeh juga ketika kita bergejala ya dok. Waspadalah. Betul. Baik, demikian Sobat Harjo, bincang-bincang kita terkait dengan Human Metapneumovirus. Ini memang beberapa minggu lalu sempat sempat jadi viral karena memang ada yang menjelaskan, mungkin sumbernya tidak jelas, bahwa ini hampir sama dengan COVID-19, tapi sudah dijelaskan oleh dokter kita, Dr. Christian Febriandi, spesialis paru, yang sudah hadir bersama kami di studio Ngopi Saras. Terima kasih dokter sekali lagi. Terima kasih kesempatannya. Baik, terima kasih sama-sama dok, dan kita tunggu untuk bisa ngobrol lagi, berbincang lagi, mampir di warung kami, warung podcast ya, Ngopi Saras, ngobrol happy, sehat waras. Baik, terima kasih sekali Sobat Harjo, dan jangan lupa untuk selalu follow, subscribe, dan ikuti media sosial kami, baik IG atau Instagram, Facebook mungkin, dan Twitter ya. Baik, saya Anang yang bertugas pada siang hari ini mengucapkan terima kasih, sampai jumpa, dan semoga podcast ini bermanfaat untuk teman-teman Sobat Harjo semuanya. Terima kasih, bye-bye.